Setelah Felix mencium sepatunya, Priscilla menegaskan bahwa tindakannya hanya membuktikan kelemahan dirinya. Ia menuduh Felix hidup tanpa makna, hanya bergantung pada Crush untuk membangun harga dirinya. Setiap kalimatnya seperti pukulan yang menghancurkan dunia Felix, hingga ia ditarik dan dilempar keluar ruangan. Tersungkruk di luar pintu, Felix hanya bisa berbisik, "Maafkan saya," kepada dirinya sendiri. Air matanya menjadi bukti bahwa ia tidak punya argumen melawan kata-kata Priscilla. Ia sadar bahwa pengorbanannya demi Crush justru dijadikan bahan penghinaan, bahkan dibandingkan dengan Subaru. Di dalam ruangan, Priscilla menatap dirinya di cermin, menyebut Felix badut yang arogan. Meski jijik, ia mengakui bahwa dunia telah memberinya pesan. Keberadaan Felix bisa dijadikan alat. Kata-kata Al sebelumnya bergema di telinganya, membuatnya berpikir bahwa jika Felix adalah versi inferior, maka Subaru mungkin adalah versi superior yang layak perhatiannya. Dengan segelas anggur yang menutup pikirannya dengan tujuan baru, meski tetap penuh rasa muak terhadap pengunjung tadi. Di ruangan lain, Crush dan Wilhelm berbincang dengan tenang sambil minum teh. Wilhelm menyinggung bahwa banyak kandidat lain mulai mendekati Subaru dan orang-orang di sekitarnya. Crush menegaskan bahwa campnya tetap berpegang pada rencananya, melindungi Emilia dari prasangka, dan Subaru akan aman bersama mereka. Wilhelm lalu bertanya belak-belakan apakah Crush benar-benar berusaha sebaik mungkin untuk Subaru, bahkan menyinggung kemungkinan perasaan pribadinya. Crush meski terkejut akhirnya mengakui bahwa perjuangan Subaru adalah sesuatu yang ia kagumi, bahkan menyebut tekadnya mampu menggerakkan dunia 10 kali lipat. Wilhelm menyinggung bahwa sikap Crush terhadap Subaru tampak lebih sekedar strategis. Crush tersenyum pahit menegaskan bahwa Subaru hanya seseorang yang ingin ia lindungi demi tujuan politiknya, bukan untuk hatinya. Namun, Wilhelm melihat senyuman itu sebagai tanda kesedihan, menyadari ada sesuatu yang ia sembunyikan. Wilhelm mengingatkan Crush tentang cinta Fourier yang dulu begitu berharga, namun akhirnya membuatnya ragu. Crush mengaku takut Subaru akan berakhir sama seperti Fourier jika ia menerima perasaannya. Ia menolak dengan alasan bahwa Subaru sudah memilih Emilia dan Rem, sehingga ia tak punya tempat di hatinya. Wilhelm menegaskan bahwa Crush sedang membuat alasan untuk menolak keinginan hatinya. Ia menunjukkan bahwa tindakan Crush itu murni melindungi Subaru, bahkan siap menampung semua temannya di bawah benderanya, bukan sekedar strategis politik, melainkan tanda keinginan hatinya. Crush mulai goyah, menyadari bahwa kata-kata Wilhelm membuatnya mempertanyakan semua pilihannya. Dengan senyuman hangat, Crush akhirnya mengakui bahwa mungkin alasan-alasan yang ia buat hanyalah menyangkalan. Wilhelm menyebutnya terjebak dalam perangkat hati, sesuatu yang bisa dibaca oleh orang yang pernah jatuh dalam situasi yang serupa. Crush menutup percakapan dengan senyuman yang lembut, menerima bahwa ia tidak bisa lagi bersembunyi dari perasaan yang mulai tumbuh. Di ruangan lain, Mimi ngeluh bosan, sementara Tifei mencoba menenangkan dan menegaskan betapa seriusnya situasi mereka. Pertengkaran kecil terjadi hingga nama Hintaro disebut, membuat keduanya emosional. Mimi berlari pergi menabrak seseorang maid kecil berambut oranye, menjatuhkannya 2 kali sebelum kabur. Tifei buru-buru meminta maaf dan menolong sang maid, lalu berlari mengejar adiknya. Petra berjalan di lorong, hatinya penuh dengan kekecewaan terhadap semua orang di sekitar Subaru. Ia merasa semua orang hanya mementingkan diri sendiri, meski tahu ada yang peduli, seperti Rem, Emilia, Octo, Garfield, dan Beatrice. Namun bayangan penderitaan Subaru tetap menghantuinya, membuatnya ingin melampiaskan emosi sendirian. Petra mendengar suara Anastasia dari balik pintu yang terbuka sedikit. Anastasia tampak marah akan membunuh Warden jika bertemu. Petra memilih menjauh, tidak ingin ikut campur, lalu masuk ke kamarnya sendiri. Di kamarnya, Petra menendang kasurnya untuk melampiaskan stres. Ia merasa lega bisa sendirian tanpa harus berpura-pura tersenyum di depan orang lain. Namun ketenangannya hancur saat melihat seseorang duduk di kursinya. Sosok misterius berjas hitam, bersepatu logam, berambut hitam, dan bermasker duduk di kursinya. Petra ketakutan di kasur, tapi Warden malah bercanda, mengaku mencuri permen miliknya. Petra menuntut permen dikembalikan. Warden akhirnya menyerah dan memberikannya. Petra menyimpan coklat itu dengan bangga, sementara Warden mengeluh seperti anak kecil yang kehilangan mainannya. Petra menantang Warden, "Suaramu tidak terdengar begitu gagah atau menakutkan, seperti yang kau berada di balik jendela besar itu."
Warden justru tertawa, bertepuk tangan, menganggap ucapan Petra sebagai zing yang bagus. Untuk pertama kalinya, Petra berhasil membuat sang Warden kehilangan aura menakutkan dan terlihat lebih manusiawi. Petra menuntut jawaban dari Warden tak terkesan dengan sikap santainya. Warden untuk pertama kalinya berbicara dengan nada tulus, mengakui bahwa ia tahu Petra menderita melihat semua kematian Subaru. Petra bingung bagaimana mungkin sosok yang memaksa mereka masuk ke teater bisa terdengar begitu manusiawi. Warden membuka portal, menawarkan Petra kesempatan pulang ke desanya dan bertemu kembali dengan orang tuanya. Namun, ia menekankan bahwa jika Petra tetap tinggal, ia akan terus menyaksikan penderitaan Subaru dan kemungkinan menampilkan kehancuran desanya. Petra pun mulai berpikir pulang ke rumah dengan aman atau tetap bersama Subaru dan teman-temannya menghadapi kebenaran yang mengerikan. Warden mengaku bahwa ia memberi pilihan ini karena teringat adiknya sendiri, menyebut Petra, "Kamu sama baiknya sama dia." Untuk sesaat, Petra melihat sisi manusiawi dari Warden, bukan sekedar entitas kejam, namun ia tetap meninggalkannya dengan keputusan yang berat. Portal percaya ke rumah atau pintu kayu yang menuntun kembali ke teater. Petra menangis, memikirkan Subaru dan orang tuanya. Ia tak ingin melihat mereka mati seperti Subaru. Ia sadar bahwa apapun pilihannya, tidak ada jawaban yang benar. Dengan air mata, ia berdiri, siap melangkah menuju salah satu jalan takdirnya. Di sisi lain, Feld bangun dari tidurnya dengan teriakan ceria, sementara Reinhard menunggu di luar pintu. Sang kesatria menegaskan bahwa semua orang di teater sedang berada di ambang emosi, dan Feld diminta untuk menjaga sikapnya agar tidak memperburuk keadaan. Feld meski kesal menyadari bahwa panggilan teater berikutnya akan segera dimulai. Mereka pun masuk ke teater, menemukan suasana penuh kedagangan. Emilia duduk di samping Subaru, mencoba mengajak Rem duduk di sisi lain. Rem menolak dengan tajam. "Ogah, gue gak perlu rasa kasihan lo." Emilia terdiam, merasa semakin hancur hubungan mereka. Beatrice menimpali dengan dingin, menuduh Emilia tidak jujur, membuat Emilia semakin tenggelam dalam rasa bersalah. Kras melihat Felix duduk jauh di barisan belakang, tampak hancur dan terisolasi. Ia merasa marah sekaligus bersalah atas kata-kata kerasnya sebelumnya. Wilhelm menasehati agar Kras tidak terbawa emosi, berjanji akan mengurus Felix nanti. Priscilla menyela dengan kasar, berjalan melewati Kras dan Wilhelm tanpa peduli. Wilhelm menahan Kras agar fokus pada keputusan yang lebih penting. Kras mendekati barisan depan, memberi senyuman hangat pada Emilia dan Rem. Ia meminta izin untuk duduk di samping Subaru. Rem dengan penuh rasa hormat mempercayakan kursi itu pada Kras. Emilia meski cemburu dan bingung, akhirnya mengizinkan dengan senyum kaku. Beatrice mengurutu namun tidak menghalanginya. Kras pun akhirnya duduk di samping Subaru, memperhatikan ketenangan wajahnya saat ia lagi tidur. Emilia langsung menyebut Subaru imut, membuat Kras menegaskan bahwa bukan cuma imut aja, tapi juga tenang. Rem dan Beatrice menggagapi dengan sinis, memperhatikan ketegangan emosional di sekitar Subaru. Priscilla kesal melihat Al duduk bersama Ram, menyebutnya anjing gak setia. Al menggagapi dengan humor, sementara Ram menyindir balik, menyebut hewan peliharaan yang dapat ditoleransi. Percakapan mereka berakhir dengan sindiran ringan, menunjukkan hubungan yang aneh tapi saling memahami. Wilhelm duduk di samping Felix yang tampak hancur dan enggan berbicara. Kras memperhatikan dari kejauhan, merasa bersalah atas kata-kata kerasnya sebelumnya. Anastasia masuk dengan amarah, menuntut Kras karena duduk di barisan depan. Kras dengan tenang menjawab bahwa Rem memberinya izin. Anastasia pun duduk di samping Kras dengan sikap yang kesal. Lalu Julius bergabung di sisi Anastasia. Feld berteriak marah karena kursi barisan depan diambil Kras, Anastasia, dan Julius. Reinhard menahannya, mencoba menenangkannya, sementara Kras tetap tenang dan Anastasia mengejek dengan siapa cepat dia yang dapat. Priscilla mencibir semua keributan itu sebagai peternakan babi. Federica khawatir karena Petra belum muncul, namun akhirnya Petra masuk dengan senyuman yang malu. Ia menegaskan bahwa ia tak akan meninggalkan Subaru meski ada jalan lain. Petra duduk di barisan ketiga di antara Roswell dan Priscilla, membawa sedikit kehangatan di tengah ketegangan. Buset, berani bener nih bocil. Ricardo pun terbangun karena ia gak pergi ke ruangannya sendiri. Layar pun menyala kembali. Ray mengingatkan bahwa mereka belum mendiskusikan apa yang akan mereka lihat. Julius mengangguk dengan wajah serius, sementara Anastasia menegaskan bahwa semua orang sibuk dengan perasaannya masing-masing. Al menutup dengan komentar sinis, pertunjukan kali ini tidak akan menyenangkan setelah pertengkaran sengit itu ya. Dan layar teater
spoiler pun menyala. Dengan penayangan opening terbarunya, ReZero muncul. Di layar itu, mereka kena spoiler apa yang akan terjadi nanti.